Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih membahas bab yang pertama tentang fungsi eksponensial. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang grafik fungsi eksponensial. Oke. Perhatikan gambar grafik fungsi eksponensial di samping, yaitu grafik ini ya. Nah, dari gambar ini kita peroleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa grafik fx sama dengan k a pangkat x dan gx sama dengan k seper a pangkat x itu simetris terhadap sumbu y. Jadi grafik fx, yaitu grafik yang ini, dan grafik gx, grafik yang ini, itu simetris terhadap sumbu y, dan dia memotong sumbu y di titik ini, yaitu titik ketika x-nya sama dengan 0 dan ketika y-nya k ya. Jadi dia memotong sumbu y di titik 0, k ya. Titik ini titik 0, k. Nah, nantinya ini juga akan menjadi nilai k. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di contoh soalnya. Oke, yang ketiga, sumbu x merupakan asimtut ya. Jadi sumbu x di sini merupakan asimtut. Apa itu asimtut? Yaitu garis yang didekati grafik fungsi ya, tapi tidak sampai berpotongan dengan grafik tersebut ya. Jadi garis x atau ya sumbu x di sini merupakan asimtut ya, yaitu garis ini yang didekati grafik fungsi. Jadi kalau kita lihat dalam bentuk yang lebih luas ya, ini kan kita potong. Kita akan buka di aplikasi lain, yaitu aplikasi GeoGebra, untuk melihat. Nah, seperti ini grafiknya. Ini grafik kita misalkan ini fx ya, ini grafik gx. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, sampai dia mendekati negatif tak hingga, dan ini sampai ya positif tak hingga. Kita akan lihat ya, kalau kita melihat dengan mata telanjang akan tampak seperti bahwa grafik ini menyentuh, berhimpit, atau bahkan memotong sumbu x ya. Tapi sebenarnya ya, secara definisi kalau kita perhatikan ya, karena dia asimtut, maka dia hanya selalu didekati oleh grafik fungsi sedekat-dekatnya ya, bahkan sampai mendekati 0, sekian ya, 0, sekian banyaknya gitu kan, 0,0000001 misal ya, saking dekatnya dengan ya 0. Jadi nilai y di sini akan sampai ya pada tidak akan sampai pada 0 ya, hanya mendekati 0 sedekat-dekatnya ya. Sehingga grafik ini juga sama ya, dia akan mendekati sumbu x sedekat-dekatnya, tapi tak pernah bertemu dengan sumbu x ya. Seperti itu ya. Jadi asimtut yaitu garis yang didekati grafik fungsi sedekat-dekatnya, tapi tak pernah sampai menyentuh ya, atau berpotongan, bahkan berpotong dengan sumbu x ya, atau dengan garis tersebut ya. Itu definisi dari asimtut. Kita akan bahas ini di video berikutnya terkait asimtut. Oke, yang keempat, yaitu grafik fungsi fx sama dengan k a pangkat x merupakan fungsi monoton naik ya, karena untuk setiap x1 kurang dari x2 maka fx1 juga kurang dari fx2. Jadi ini merupakan grafik fungsi monoton naik ya, fungsi monoton naik. Yang kelima, grafik fungsi gx sama dengan k seper a pangkat x merupakan fungsi monoton turun. Jadi grafik ini merupakan fungsi monoton turun ya, karena untuk setiap x1 kurang dari nilai x2 maka gx1 lebih besar atau lebih dari gx2. Oke. Selebihnya akan kita bahas di video berikutnya. Kita fokus ke cara menggambar grafik dari fungsi eksponensial ya. Oke. Ada beberapa langkah yang perlu kalian ingat, dan ini poin-poin penting dalam menggambar grafik fungsi eksponensial. Yang pertama itu buatlah tabel titik bantu berupa nilai x dan y. Kemudian yang kedua, gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat, yaitu koordinat kartesius. Dan yang ketiga, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Jadi kalau kalian ada kesulitan dalam menggambar grafik fungsi eksponen, maka kalian boleh menggunakan buku bentuk yang kotak-kotak ya.
Tapi kalau kalian menggunakan buku biasa tidak jadi masalah ya. Yang penting kalian gambar dengan rapi. Oke. Perhatikan contoh berikut. Nah, misalkan kita soalnya gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat 2 pangkat x ya. Pertama kita buat tabel titik bantu berupa nilai x dan y. Tabelnya seperti ini. Jadi buat 3 buah baris ya, 3 buah baris. Ingat baris ke samping ya. Jadi kalau kalian lihat barisan upacara, buatlah sekian baris, sebenarnya itu salah ya, kurang tepat. Karena secara definisi dalam matematika ataupun kalian mengenal Excel ya, namanya baris itu ke samping bukan ke belakang. Jadi yang ke belakang itu namanya kolom. Jadi ini 3 baris ya. Untuk lebih cepat mengingat, kalian ingat saja ya barisan sholat ya, berapa baris maka dia ke samping kan. Jadi yang lebih tepat definisinya baris ya ke samping bukan ke belakang. Oke, ini untuk baris X ya, ada 3 baris. Kemudian ini yang Y. Ingat ya dalam matematika ya, fx itu nilainya sama dengan y itu sama dengan fx ya. Ingat, nanti kita akan bahas di contoh soal, tapi tak langsung tak lagi saya jelaskan. Nanti nilai fx akan saya ubah menjadi langsung nilai y ya. Ingat, y itu sama dengan fx, di mana fx sama dengan 2 pangkat x sesuai dengan soalnya. Kemudian satu lagi baris tabel ya, untuk nilai x, y. Nilai x nanti kita ambil sebarang, nanti kita substitusikan ke nilai fx ya, diperoleh nilai y. Jadi nilai fx juga merupakan nilai y. Oke. Kita mulai dengan ambil sembarang nilai y, x maaf. Nah, di sini saya mulai dengan negatif 2 ya. Jadi kalian boleh memilih, terserah kalian, tapi baiknya dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 ya, seperti itu ya. Jadi saya memulai dengan negatif 2 ya, karena mengambil yang negatifnya nanti tergantung fungsinya. Untuk soal-soal yang memang pengembangan ya, jadi tergantung fungsinya. Di sini saya mulai dengan negatif 2. Nah, ketika nilai x sama dengan negatif 2, x di sini ya, jadi fx, kalian ganti nilai x dengan negatif 2, berarti f negatif 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2, ganti nilai x dengan negatif 2, berarti 2 pangkat negatif 2. Berapa 2 pangkat negatif 2? Nah, kita bahas dulu, karena mungkin ada yang lupa materinya, enggak jadi masalah. Oke. Berarti untuk x sama dengan negatif 2 ya, karena kita memilih sebarang nilai x. Nah, di sini saya pilih negatif 2. Untuk x sama dengan negatif 2, maka f negatif 2 ganti nilai x dengan negatif 2, berarti 2 pangkat negatif 2. Berarti, nah ingat ya, ini sama dengan nilai y. Jadi ketika saya tulis f negatif 2 atau fx, ini sebenarnya y sama dengan gitu loh. Jadi ini sama dengan, udah keluar pula. Oke, ini kan pangkat negatif. Kalian tinggal pindah saja ke bawah. Jadi pangkatnya positif ya. Berarti ini 2 pangkat 2 berapa? 4 seperempat ya. Berarti ini seperempat. Oke. Nah, karena nilai x negatif 2, nilai y sama dengan, ingat ya, y sama dengan fx. Jadi ini sama, sebenarnya y gitu, y sama dengan gitu. Jadi x, y berarti negatif 2, seperempat. Ini yang pertama, titik yang pertama ya. Oke, lanjut. Yang kedua, kita ambil sebarang nilai x. Di sini saya ambil negatif 1 berurutan ya. Pak, ngapa nggak bilangan real ya? Silahkan kalau mau ngitung bilangan real ya. Misalkan 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9, 10 ya, gitu ya. Maaf nggak ada 10 ya, desimal. Jadi 1,2, 3, 4, 5 ya, terserah kalian ya. Intinya cari bilangan yang paling mudah untuk dihitung ya. Oke, di sini saya mengambil negatif 1, berarti 2 pangkat negatif 1. Kalau ada yang bingung, kita bahas lagi ya. Oke, untuk x sama dengan negatif 1, ganti nilai x dengan negatif 1. Berarti f negatif 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Oke. Ini kan pangkat negatif, pindah ke bawah jadi pangkat positif, yaitu 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa?
Ya 2 kan berarti setengah. Oke, setengah ya. Berarti ini setengah karena X, Y, maka negatif 1, setengah. Lanjut kita ambil berarti berurutan ya, berarti 0. Berarti 2 pangkat ya sesuai dengan fungsinya, ganti nilai X dengan nilai yang kita ambil ya. Berarti sini 0. Berarti 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0 ya? 1. Oke, berarti ini X, Y berarti 0,1. Lanjut 1, berarti 2 pangkat 1 kan? 2 pangkat 1 berapa? 2, berarti 1,2. Kemudian lanjut lagi, kita ambil 2. Berarti 2 pangkat 2, berapa 2 pangkat 2? 4, berarti 2,4. Lanjut 3 ya. Berarti 2 pangkat 3, berapa 2 pangkat 3? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2 adalah 8. Berarti 3,8. Nah, kita peroleh ini nilainya. X, Y. Nah, nilai ini, titik ini, maaf ya, bukan nilai titik ya. Titik ini akan kita buat menjadi, kita hubungkan ya sehingga menjadi kurva mulus, yaitu grafik fungsi eksponennya. Oke. Yang penting kalian ingat bahwa fx itu sama dengan y. Nanti di soal kita akan langsung mengubah fx menjadi nilai y ya. Oke, lanjut. Ini hasil yang telah kita peroleh tadi. Dan kita buat sebuah bidang kartesius seperti ini. Ini nilai x ya, dan di sini nilai untuk sumbu y-nya. Oke, pertama negatif 2,1/4 ya, kira-kira nilai X-nya negatif 2, berarti di sini kan negatif 2 di sini, tarik ke atas ya, karena kita mencari 1/4 ya. 1/4 kira-kira di sini ya. Ini negatif 2, ini 1/4 ya, berarti kita hubungkan negatif 2 naik dikit ke atas seperti ini, kemudian 1/4 hubungkan ke nilai y-nya, ke sumbu y-nya. Oke. Ini titik negatif 2,1/4. Lanjut negatif 1, setengah ya. Negatif 1 X-nya di sini ya. Y-nya setengah ya. Ini kan sumbu Y. Berarti setengah kira-kira di sini. Berarti tarik ke atas dikit sampai, nah, hubungkan ke sumbu Y. Ya, berarti setengah kira-kira di sini ya. Ya, berikan titik. Lanjut 0 ya. X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0 berarti di sini, Y-nya 1. Berarti di sini kan. Berarti karena sudah ada garis tinggal berikan titik. Nah, lanjut 1,2 X, saat X-nya 1 ya, Y-nya 2 berarti naik ke atas ya. 1,2 di sini ya titiknya ya. 1, kemudian Y-nya 2 dihubungkan, berikan sebuah titik. Oke. 2,4 berarti saat X-nya 2, Y-nya 4. 2,4 ya. Oke, berarti tarik ke atas, hubungkan dengan 4, berikan titik. Lanjut yang terakhir 3,8 berarti X-nya 3, Y-nya 8 di sini ya. Tarik agak panjang sampai 8 ya. Hubungkan, berikan sebuah titik. Terakhir, hubungkan dengan kurva mulus. Ingat, ini tidak boleh menyentuh sumbu X ya. Karena kita tidak mengambil di negatif tak hingga ya. Karena kita hanya mengambil di negatif 2 nilai X-nya, bukan negatif tak hingga gitu loh. Jadi usahakan agak berikan sedikit jarak ya. Karena kita menggambarnya bukan di negatif tak hingga besarnya. Oke, berarti tinggal hubungkan dengan kurva mulus. Perhatikan. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Inilah grafik fungsi eksponensial untuk fungsi fx sama dengan 2 pangkat x ya. Jadi dari titik ini tinggal kalian hubungkan, tarik garis berupa kurva mulus ya, seperti ini. Nah, kalau kalian masih bingung silakan diulang saja video ini ya, diulang. Intinya kita menentukan ya nilai x, sembarang nilai x ya. Kalau bisa fungsi yang seperti ini ya, pangkat x saja ya. Kita mulai dari negatif 2 ya. Untuk fungsi-fungsi yang lain kita akan bahas di contoh soal berikutnya. Oke. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar grafik fungsi di samping. Nah, ini gambar yang diketahui. Apa soalnya? Yang pertama, tentukan rumus fx yang nggak ada di sini ya. Ini hanya ka pangkat x. Jadi kita diminta menentukan rumus fx
Yang kedua, tentukan nilai F3 dikurang F2. Oke, lanjut saja penyelesaian. Nah, kalau kalian ingat ya, sebenarnya ini ada dua titik ya yang diketahui rumus fx. Oke. Nah, grafik fungsi fx melalui titik. Titik yang pertama yang diketahui yang mana? Tentu saja yang ini, yaitu 0,2 ketika x-nya 0, y-nya 2, berikan sebuah titik. Ya. Kemudian yang kedua 1,4. Ya, seperti ini, berarti 0,2 dan 1,4. Nah, oke, diperoleh fx sama dengan ka pangkat x ya. Ini kan fungsinya ya. Nah, kita tinggal substitusikan nilai x-nya sama dengan 0 dan y-nya 2. Di mana y-nya nanti belakangan. Kita substitusikan dulu nilai x sama dengan 0 ya. Berarti f0 sama dengan k a pangkat 0 ya. Ganti nilai x dengan 0. Nah, nilai y kan 2 kan? Ingat, nilai y itu sama dengan fx. Berarti ini kita ganti dengan 2. Berarti 2 sama dengan k dikali a pangkat 0 berapa? Ingat, semua bilangan dipangkatkan dengan 0 pasti 1. Oke, sama dengan, berarti k-nya berapa? K dikali 1, k berarti k sama dengan 2. Oke, sebenarnya nilai k kalau kalian ingat ya, gambar ini nilai k, jadi tak perlu kalian cari sebenarnya. Jadi nilai k sudah pasti diketahui ya, ketika dia memotong sumbu y, maka itulah nilai k-nya. Jadi dari grafik ini, karena dia memotong sumbu y di titik 2, yaitu 0,2, maka nilai k pasti 2. Nah, perhatikan, ini memotong sumbu y di titik ketika x-nya 0, y-nya 2, yaitu 0,2, maka nilai k-nya pasti 2. Ya, seperti itu ya. Lanjut, berarti ini sebenarnya nggak perlu kalian cari. Kalian langsung fokus ke bagian yang kedua, yaitu titik 1,4. Berarti sekarang kita mencari yang kedua, 1,4. Saat x-nya sama dengan 1. Berarti f1 sama dengan ganti nilai x dengan 1. Berarti ka pangkat 1. Nah, f1 ini kan sama dengan nilai y. Y-nya berapa y-nya? Y-nya 4. Berarti 4 sama dengan k-nya berapa? K-nya 2 gitu loh. Ini kan nilai y. Y-nya 4 di sini karena kita menggunakan titik ini ya. Kemudian k-nya berapa? K-nya 2. A pangkat 1 berapa? A. Nah, berarti ini kan perkalian. Kita pindahkan saja ke ruas sebelah kiri menjadi pembagian. Berarti 2 pindah menjadi pembagian. Ya, seperti itu ya. Oke, berarti 4/2. Berarti A sama dengan 4 dibagi 2 berapa? 2. Berarti diperoleh nilai A sama dengan 2. Terakhir tinggal kalian substitusikan kembali. Berarti jadi rumus fx sama dengan, nah, fx di sini kan ka pangkat x ya. Ka pangkat x, k-nya berapa? K-nya 2. A-nya berapa? A-nya juga 2. Berarti 2 dikali 2 pangkat x. Selesai, Pak? Belum selesai. Kenapa? Karena ini masih bisa kalian operasikan. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan. 4 pangkat x gitu kayak? Enggak lah. Oke, ini kan pangkat 1. Ingat ya, dalam sifat eksponen 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Nah, dalam sifat eksponen ketika perkalian basisnya sama, maka pangkatnya dijumlah. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 1 tambah x atau 2 pangkat x tambah 1, sama saja. Oke, berarti rumusnya yaitu 2 pangkat x tambah 1. Kalau masih bingung, silakan diulang saja videonya. Oke. Lanjut, karena sudah didapatkan fungsinya, yaitu rumus fx-nya, maka lanjut ke menentukan nilai f3 dan f2. Oke, rumusnya ini f3 dan f2. Berarti ganti nilai x dengan 3. Yang pertama ya, f3. Berarti ganti nilai x dengan 3. Berarti 2 pangkat 3 tambah 1 berapa? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 6. 16. Oke, berarti F2. Berarti 2 pangkat 2 tambah 1 berapa? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti F3 dikurang F2, 16 dikurang 8 sama dengan 8. Oke, selesai soal pertama. Lanjut contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar grafik fungsi di samping. Nah, ini grafik fungsinya, nilai K-nya 1.
Ya, karena ini memotong sumbu Y di titik 0,1, titik yang kedua 1,3, titik yang ketiga 2,9. Apa soalnya? Persamaan, oh ini gampang ini. Ini saya buat dalam bentuk soal pilihan ganda ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang kira-kira bukan fungsi eksponen, kita coret. Yang pertama pasti bukan, coret. Kedua, iya. Ketiga, iya. Yang keempat, kita coret ya, karena dia harus pangkat X ya, bukan kebalikannya. Ini kan X pangkat 3. Kita coret. Oke. Yang kelima, E. Ya, ini juga bukan fungsi eksponen ya, karena nggak ada eksponennya. Kita coret. Berarti hanya ada dua pilihan sekarang. Nah, cara yang paling gampang, kalian kira-kira. Apa yang dikira-kira? Oke. Grafik fungsi ini melalui 3 buah titik. Ya, kita ambil 2 saja, 1,3 dan 2,9. Oke. Yang pertama, kita uji coba ya. Untuk grafik untuk fungsi ini Y sama dengan sepertiga pangkat X. Kita coba di sini. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil titik ini saja 1,3 ya. Ambil titik ini 1,3, berarti kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ya. Kita substitusikan nilai X sama dengan 1. Nah, jika diperoleh nilai Y sama dengan 3, maka fungsi ini benar ya. Coba. Berarti ganti nilai X menjadi 1. Berarti sepertiga pangkat 1. Sepertiga pangkat 1 berapa? Sepertiga. Di sini 1,3. Di sini 1,1. Berarti ini salah. Oke. Berarti jawabannya C. Selesai kan? Mau dicoba ya? Kita coba ya. Y sama dengan 3 pangkat X ya. Ganti atau substitusikan nilai X sama dengan 1. Jika diperoleh Y sama dengan 3, maka fungsi ini benar ya. Berarti 3 pangkat 1, karena ganti nilai X menjadi 1. Berarti 3 pangkat 1 berapa? 3. Benar. Berarti jawabannya C. Atau kalian mau coba yang kedua, berarti ganti nilai X dengan 2. Berarti 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2, 9. Benar kan? Seperti itu ya. Jadi kalau soal pilihan ganda, ya pandai-pandai kalian ya. Dicoba ya. Dicoba salah satunya saja. Jadi kalau misalkan kebetulan yang pertama benar, berarti coba titik yang kedua lagi ya. Nanti pasti ada di antara satu di antaranya pasti benar ya. Contoh soal yang ketiga, diketahui grafik fungsi f(x) sama dengan 2 dikali 3 pangkat 1 dikurang x. Nah, grafik fungsi tersebut melalui titik. Ini soal pilihan ganda. Nah, karena X-nya selalu 2, ya udah berarti penyelesaiannya ganti nilai X menjadi 2 ya, sesuai dengan yang yang diminta oleh pilihan jawaban. Berarti ganti nilai X dengan 2. Berarti F2 sama dengan, ya untuk nilai X sama dengan 2. Berarti 2 dikali 3 pangkat 1 dikurang 2 ya, sesuai dengan pilihannya. Berarti 1 dikurang 2 berapa? Negatif 1 ya. Nah, karena ini bentuknya pangkat negatif, tinggal pindah ke bawah saja ya. Berarti 2 dikali 3 pangkat ya sepertiga pangkat 1. Pangkat 1 nggak perlu ditulis. 2 dikali sepertiga, 2 dikali 1 berapa? 2/3. Berarti jawabannya X-nya berapa? X-nya 2, Y-nya 2/3 ya. X-nya tadi kan 2, ini X-nya, ini nilai Y-nya karena Fx ya, sama dengan nilai Y. Berarti 2,2/3. Jawabannya B. Oke, lanjut. Soal yang keempat, grafik fungsi fx ya, ini grafik ini fungsinya memotong sumbu Y di titik. Ada nggak pilihannya? Oh, ada ya. Oke, ada 2 pilihan nilai X-nya, yaitu 0 atau 2. Kita coba 0 dulu. Berarti untuk X sama dengan 0, ganti nilai X menjadi 0. Berarti F0 sama dengan 6 pangkat 0 tambah 1 ditambah 6 pangkat 1 dikurang 0. Berarti 6 pangkat 0 tambah 1 berapa? 6 pangkat 1 ditambah 6 pangkat 1 kurang 0 juga 6 pangkat 1. 6 pangkat 1, 6. Berarti 6 tambah 6, 12. Berarti 0,12. Ya, apa jawabannya? A. Contoh yang kelima. Kelima ya, maaf. Grafik fungsi fx sama dengan, ini fungsinya melalui titik 2,20. 2,20 ya, karena kita membaca titik ya. Kalau dalam desimal 2,20 ya. Oke. Nilai negatif 3K adalah,
Oke, kita substitusikan saja yang diketahui, berarti penyelesaian. Nilai X-nya 2 kan, berarti ganti nilai X menjadi 2. Ini kan nilai X-nya. Berarti F2 sama dengan ganti nilai X menjadi 2, berarti K dikali 2 pangkat 5 dikali 2 dikurang 8 ya. Karena nilai X-nya 2. Oke. Nah, di sini kan ada nilai Y. Nilainya 20, berarti 20 sama dengan gitu loh. K dikali 5 kali 2 berapa? 10. Kurang 8. 10 dikurang 8 berapa? 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ya, nah, ini kan perkalian, tinggal dipindahkan menjadi pembagian. Berarti K sama dengan 20 dibagi 4. Berarti 20 dibagi 4 berapa? K sama dengan 5. Selesai belum Pak? Belum selesai, soalnya kan negatif 3K. Berarti diperoleh nilai K sama dengan 5, nilai negatif 3K. Ini kan soalnya. Berarti negatif 3 dikali 5. Berapa? Negatif 15. Jadi nilai negatif 3K adalah negatif 15. Jawabannya A. Oke, seperti itu. Contoh-contoh jadi soal eksponen, grafik fungsi eksponensial. Di video berikutnya kita akan membahas tentang asimptot ya. Oke, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan semua yang menonton video ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.